Oke, welcome back to Ruang Intelektual. Kali ini kita sudah sampai ke episode yang ke-10 dalam program bahasan atau bahas hasil bacaan. Kita sudah dekat ke pertengahan buku. Kalau kita sudah sampai ke episode yang ke-12, berarti kita sudah sampai di ujung tanduk pembahasan tentang bias kognitif. Setelah itu episode ke-13 sampai terakhir itu membahas tentang logical fallacy sampai habis bukunya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke bias yang pertama, yaitu ilusi kenormalan. Nah, jadi dalam buku itu namanya bukan ilusi kenormalan, bukan ini, tapi menggunakan ini, merebus katak di dalam buku. Nah, ini merupakan metafora dari ilusi kenormalan. Artinya kita terkena ilusi bahwa segalanya ini tetap normal walaupun ya kelihatan baik-baik saja. Nah, itu yang dipakai oleh Daniel Quinn dalam novelnya yang berjudul The Story of B yang terbit pada tahun 1996. Nah, merebus katak ini digambarkan untuk melihat bagaimana manusia itu dan bagaimana pertumbuhan penduduk. Nah, kenapa memakai kata-kata? Katak itu kalau diturunkan di air panas, dia itu langsung loncat. Dia langsung respon kepanasan. Bedanya kalau misalnya dikasih air dingin, dikasih air normal, kata ini tidak lompat-lompat, tapi dia merasa nyaman saja. Kalau panasnya dinaikkan sedikit-sedikit, ya katak itu tetap di dalam, tetap merasa ya nyaman, karena katak itu punya adaptasi yang kuat dengan yang ada di sekitarnya. Kalau dingin, ya katak itu mudah dingin. Kalau panas, ya panas. Tapi katak itu merasa seperti biasa. Perlahan-lahan panasnya semakin meningkat. Akhirnya katak itu tetap merasa nyaman, dan akhirnya katak itu mati dalam keadaan merasa nyaman. Nah, manusia digambarkan seperti katak. Kalau katak tadi tidak merasakan air dingin yang berubah menjadi panas sampai membunuh katak itu sendiri, maka manusia itu tidak merasakan keadaan yang awalnya baik-baik saja berubah secara perlahan kemudian merusak atau membunuh manusia itu sendiri. Bahkan manusia itu baru sadar ketika melihat akumulasi, baru sadar kalau melihat semua yang kecil-kecil tadi itu berkumpul menjadi satu, kemudian melihat hasil yang sangat signifikan, hasil yang sangat berbeda dari sebelumnya. Misalnya kan orang dulu itu sebelum ada internet merasa ya nyaman-nyaman saja, aman-aman saja. Kalau misalnya kasih anak-anak mainan, kan mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia orang dewasa. Tapi semakin zaman itu bergeser, maka apapun itu ya bisa diakses lewat HP. Nah, orang yang hidup pada masa itu juga masih beranggapan sama yang seperti dulu. Oh, kalau anak-anak dikasih mainan ya tidak ada masalah. Apalagi kan HP itu di mata orang tua itu sebagian melihat HP sebagai mainan bagi anak-anak. Jadi anak-anak itu dikasih, ternyata lewat HP itu bisa membuat anak-anak itu mengakses hal-hal yang berbau dewasa, hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilihat oleh anak-anak. Akhirnya karena orang tua tadi itu merasa nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, ternyata ketika anaknya tahu hal-hal yang berbau dewasa dan mempraktekkan, kan jadi kaget. Oh, anaknya saya kan harusnya tidak tahu begini, kok bisa begini? Nah, itu yang terjadi pada manusia, ilusi kenormalan, merasa seolah-olah semuanya itu normal. Nah, sama misalnya ketika ada orang santai-santai, malas belajar, akhirnya ketika berhadapan dengan rintangan kehidupan, dia kaget. Kok rintangan ini besar sekali, padahal kan rintangan itu pada hakikatnya ya biasa-biasa saja. Hanya saja karena dia tidak belajar, merasa rintangan itu susah. Nah, sama juga kalau misalnya
tidak pernah datang kuliah atau tidak pernah datang apa misalnya belajar, tiba-tiba ada pengumuman ujian. Nah, ketika dia mengikuti ujian dan ternyata hasilnya anjlok atau hasilnya jelek, nah dia baru sadar, oh ternyata selama ini saya santai-santai, selama ini saya lalai, selama ini saya begini. Nah, manusia itu baru sadar ketika sampai ke titik akumulasinya, hasil akumulasinya. Ketika melihat hasil signifikan, dia baru sadar, oh ternyata ada perubahan-perubahan kecil. Mungkin katak ini juga sadar ketika dia sudah wafat, dia sudah sampai di isekai begitu. Dia sadar kalau oh ternyata saya ini harusnya lompat, harusnya menghindar dari air ini karena ternyata air panas ini bisa membunuh. Nah, sama juga kadang kita memakan makanan yang berminyak, kita keenakan makan ya makanan biasa, makanan kemasan, makanan apa junk food. Ternyata kalau misalnya hasilnya, kalau kita keseringan makan, maka terjadi penyumbatan jantung. Nah, dan lain-lain. Misalnya merokok itu kan kalau kita pakai sedikit-sedikit itu kan tidak ada rasanya. Tapi kalau ketika misalnya paru-paru kita kotor, paru-paru kita hitam gara-gara rokok, itu baru sadar, oh ternyata selama ini saya sering merokok, selama ini saya sering begini. Memang hal sering yang kita lakukan, kita itu tidak merasakan hal-hal yang berubah secara perlahan-lahan. Nanti ketika hasilnya kita lihat, barulah kita sadar bahwa oh ternyata selama ini ada perubahan yang saya tidak sadari. Kan seperti itu juga kadang kita mau tamat dari sekolah, tidak terasa sudah 6 tahun, tidak terasa sudah 3 tahun, tidak terasa sudah mau menikah, besok-besok tidak terasa sudah punya cucu, udah sadar meninggal. Kan seperti itu, merasa seolah-olah semuanya normal, ternyata tidak normal. Ada terus perubahan dalam hidup karena hidup itu dinamis, berubah. Oke, itu dari ilusi atau bias yang terjadi pada manusia di urutan yang ke-25. Selanjutnya ke-26. Nah, ke-26 ini merupakan confirmation bias. Nah, confirmation bias itu kita selalu menganggap bahwa semua yang terjadi di dunia itu sesuai dengan teori, sesuai dengan kepercayaan, sesuai dengan apa yang dianggap benar. Nah, misalnya kan kalau dalam dunia menulis itu teorinya banyak sekali. Kalau siapa itu namanya? Saya lupa, salah satu novelis. Katanya dia itu kalau waktu sebelum belajar menulis secara serius teori-teori kepenulisan, tulisannya itu bagus dicerna oleh orang, bagus dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Tapi akhirnya ketika dia sudah belajar menulis, malahan dia itu makin susah menulis, makin merasa kaku. Artinya ada yang mau diperbaiki dari teori itu sendiri, ada yang perlu dilihat lagi, ada yang perlu ditinjau ulang lagi. Oh ternyata memang secara teori begini, tapi kok tidak sesuai dengan hidup, tidak relevan dengan kenyataan. Nah, kalau kalian belajar ilmu qawaidul fiqhiyah, nanti itu ada pengecualian. Kan ulama fikih itu sendiri sadar bahwa ada realita-realita tertentu yang dikecualikan. Makanya nanti ada kaidah yang berbunyi begini, kullu mas'alah qaidah, semua persoalan itu ada kaidahnya, wa kullu qaidah istisnayat, dan setiap kaidah itu memiliki pengecualian. Karena kenapa? Karena teori itu merupakan bentuk perumusan dari realita yang ada. Setelah realita itu dikemas menjadi satu teori, kita tidak boleh lupa bahwa ternyata realita itu luas dan kompleks, tidak sebatas dalam teori. Jadi kadang-kadang itu ada realita yang bertabrakan dengan teori, tidak saling cocok dengan teori atau sebuah kepercayaan yang dianggap benar. Nah, kita kadang-kadang terjebak oleh yang namanya teori kepercayaan, tidak realistis, terlalu idealis dengan pikiran kita sendiri. Kita lupa bahwa kita hidup dalam realita, yang dibutuhkan bukan teori tapi aksi. Misalnya seperti itu. Nah, salah satu ciri dari berpikir ini itu terlalu sering mengkhususkan atau mengecualikan hal-hal yang tidak sesuai dengan teori dan pikirannya. Nah, beda dengan ulama fikih tadi. Ulama fikih tadi itu punya dasar yang sangat kuat untuk
Apa misalnya? Untuk mengecualikan dalil-dalil itu tadi karena melihat pada sumber primer. Tapi kan ada tuh orang yang terlalu cepat mengecualikan, dasarnya tidak jelas. Akhirnya apa? Akhirnya dia jatuh dalam confirmation bias. Misalnya menjalankan sebuah proyek dan proyeknya itu gagal. Kan anggap ada perusahaan besar, ada bos yang idenya sangat besar, idenya bagus, kemudian dijalankan oleh anak buah yang ada di bawahnya. Nah, ketika idenya itu dijalankan, akhirnya yang terjadi pada proyek ini kan ya kemungkinan besar berhasil. Tapi pada proyek selanjutnya ternyata idenya itu gagal. Kemudian dia bilang begini ketika gagal, oh bukan, ini sebenarnya gagal, bukan gagal pada hakikatnya, tapi gagal karena ada kesalahan sedikit. Nah, pengecualian-pengecualian seperti ini itu tanda tidak terima dengan realita bahwa ada kegagalan. Misalnya kala main bola di PS2, dia bilang sticknya rusak, atau oh saya tidak fokus, dan macam-macam alasannya. Tapi kan intinya dia gagal bukan karena dia pasti berhasil. Tidak ada jaminan orang itu sejago apapun idenya itu akan berhasil, akan tetap ada kemungkinan gagal. Kalaupun masuk dalam kemungkinan gagal, itu tidak keluar dari sebuah kemungkinan yang harusnya ada dalam sebuah usaha, ada dalam sebuah proyek. Jadi proyek itu kalau bukan berhasil ya gagal, kalaupun berhasil ya masuk dalam kemungkinan. Kan tidak masuk akal itu kalau kita menafikan kemungkinan gagal ini, padahal dari awal kita sendiri tahu bahwa semua usaha manusia itu memiliki kemungkinan berhasil dan gagal. Nah, itu yang dimaksud dengan confirmation bias. Kita terlalu tidak terimalah dengan kenyataan dengan menafikan hal yang bernama gagal ini. Kita tidak terima dengan kegagalan yang kita terima. Jadi kalau kita gagal ya terima saja, terima dalam artian bukan berarti ya pasrah-pasrah saja, oke saya gagal, tidak. Tapi maksudnya kita belajar dari kegagalan itu, kita lihat apa yang sebelumnya kita tidak mampu, lalu kita latih dan perbaiki lagi pada hari-hari yang akan datang. Bukan berarti menerima itu ya pasrah-pasrah saja. Nah, jadi kita itu harus berhati-hati dalam mengecualikan sesuatu. Mengecualikan sesuatu itu bukan berarti langsung terkena confirmation bias, tapi terlalu bablas menggunakan pengecualian itu, itulah yang dimaksud dengan confirmation bias. Karena itu, kalau kita terlalu sering mengecualikan sesuatu yang ternyata sebenarnya pada hakikatnya masuk dalam kemungkinan, lalu kita keluarkan karena tidak cocok dengan teori atau kepercayaan kita, maka pada hakikatnya kita sudah terkena dengan confirmation bias. Itu bias berpikir yang ke-26 atau bias kognitif yang ke-26. Oke, selanjutnya kita masuk ke bias yang ke-27. Nah, pengetahuan supir. Jadi manusia itu kadang-kadang acting untuk menampilkan bahwa dia sedang tahu, dia adalah seorang ahli, dia seorang ahli hukum, ahli tasawuf, atau ahli apa. Nah, itu digambarkan oleh kisah Max Planck. Dia adalah seorang penerima hadiah Nobel Fisika tahun 1918 dan seorang supirnya. Jadi di mana-mana Max ini selalu membawakan materi tentang fisika kuantum. Materinya itu saja. Dan ketika dia menyampaikan ceramah atau pidato tentang teori fisikanya itu, supirnya juga ada. Sampai pada suatu hari supirnya bilang begini kepada bosnya, saya ini selama ini selalu dengar ceramah Anda. Karena saya selalu dengar ceramah Anda, maka saya hafal ceramah yang Anda sampaikan itu. Tapi saya lihat Anda ini bosan. Jadi bagaimana kalau misalnya saya gantikan Anda ceramah karena saya hafal, kan begitu, dia hafal. Jadi saya gantikan Anda menyamar saja jadi supir. Nah, ketika Max mendengar ide ini, dia setuju. Oh, idenya ini bagus.
Dan akhirnya Max itu merasakan tidak bosan dalam hidupnya karena supirnya menawarkan itu tersebut. Akhirnya ketika supirnya naik memberikan pidato tentang fisika kuantum sesuai dengan yang dihafal, ada tiba-tiba satu dosen yang bertanya begini. Dia menanyakan tentang salah satu teori yang disampaikan oleh supir ini. Nah, karena pertanyaannya begitu sulit atau mungkin tidak bisa dijawab oleh supirnya, padahal sebenarnya gampang. Akhirnya supirnya ini yang menyamar menjadi Max bilang begini. Kan Max pada saat itu menyamar menjadi supir, sedangkan supirnya menyamar menjadi Max. Max ini menggunakan seragam atau bajunya si supir. Nah, supirnya bilang begini, saya tidak menyangka kalau di kota ini ada orang yang mengajukan pertanyaan seperti itu atau pertanyaan yang mudah seperti itu. Maka dari itu ya yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah supir saya. Karena jangan saya dulu, bisa supir saya dulu menjawab. Kalau supir saya tidak bisa baru saya, begitu bahasanya. Artinya kalahkan dulu anak buah saya baru lawan saya. Jadi seolah-olah ini supirnya ingin mencitrakan bahwa Max ini adalah seorang yang jago. Supirnya pun tahu, apalagi si Max itu sendiri. Tapi kita bisa lihat dari kisah ini bahwa seorang supir pun yang sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang fisika kuantum, dia berakting dengan hafalannya. Dia berakting seolah-olah tahu tentang fisika kuantum, seolah-olah pakar dalam fisika kuantum, seolah-olah dia menjadi Max yang menerima Nobel Fisika itu. Nah, di sini kita perlu perhatikan ini. Orang yang tampak seperti menguasai sesuatu belum tentu betul-betul menguasainya. Karena ada banyak orang di dunia ini yang pintar acting seolah-olah menguasai sesuatu. Nah, itu kita bisa lihat di sosial media. Kita lihat di beranda kita, ada orang yang kalau bicara hukum itu pokoknya seperti serba bisa. Ternyata kopas dari Google. Atau misalnya masalah tasawuf, dia itu seolah-olah kita begini saja, kita pasrah saja di dunia, akan seperti itu. Dia lihat saja ceramah-ceramah yang umum, kemudian dia simpulkan ini tasawuf. Jadi karena ini tasawuf, maka dia sampaikan di berandanya seolah-olah perkataan itu dari dia sendiri. Nah, akhirnya orang akan mengira bahwa dia itu menguasai tasawuf, dia ini menguasai fikih, dia menguasai ini dan itu. Padahal kenyataannya dia sedang acting. Dan acting ini sangat berbahaya. Ini kadang-kadang bisa membuat kita tidak sadar bahwa kita sedang acting. Karena acting ini kadang-kadang kita bisa lupa bahwa kita sebenarnya itu tidak tahu apa-apa. Kita acting terlalu sering akan membuat kita merasa bahwa kita tahu. Kita akhirnya menyesatkan orang, kita akhirnya menyesatkan diri kita juga sendiri. Nah, jadi pengetahuan dalam realita itu ada dua. Dari kisah ini juga tadi kaitannya. Pertama, pengetahuan asli. Pengetahuan asli itu adalah pengetahuan yang betul-betul kita kuasai, betul-betul kita dapatkan dari belajar, betul-betul kita miliki secara original. Nah, adapun pengetahuan supir ini ya dalam tanda kutip ya supirnya. Maksudnya itu supir yang ini. Nah, artinya pengetahuannya ini bukan pengetahuan original, tapi dia itu sekedar copas, sekedar mendengar kata-katanya orang, sekedar sekedar menghafal, tapi dia tidak paham apa yang dia katakan. Contohnya di mana ya? Misalnya di sebagian berita-berita. Ada sebagian pembawa berita itu yang sebenarnya dia itu menghafal naskah, tapi caranya membawa atau mengemas naskah itu seolah-olah dia menguasai naskah itu. Tapi kan kembali kepada rumus yang tadi, bahwa orang yang tampak menguasai sesuatu belum tentu menguasai apa yang dia sampaikan secara profesional. Jadi kita harus berhati-hati dengan perilaku acting seperti ini, karena perilaku acting seperti ini dapat menyesatkan diri dan orang lain, sehingga kadang-kadang kita itu overestimate, kita terlalu
tinggi hayalan kita terhadap kemampuan kita sendiri kalau kita terlalu kebanyakan acting. Padahal kan kita hidup dalam kenyataan. Acting itu ya kita berpura-pura. Kita tidak usah berpura-pura dalam hidup. Kita kalau misalnya tidak tahu ya terima saja bahwa kita tidak tahu. Kalau kita tahu bahwa kita tidak tahu, itu sudah mending daripada kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Kenapa? Kalau kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, maka kita merasa tahu. Sedangkan kalau kita tahu bahwa kita tidak tahu, maka kita akan berusaha belajar, kita akan berusaha mengupgrade diri kita, meninggikan kualitas kita dari yang sebelumnya. Dan orang acting ya kadang-kadang tidak sadar bahwa dia sedang sesat, merasa dia jago. Nah ini kan sudah sampai taraf ujub, taraf sombong, tidak menerima lagi kebenaran. Akhirnya dia sesat sendiri, tidak mau menerima kritikan orang lain. Nah, dan kadang-kadang ini juga membuat orang lain sesat. Nah, kadang-kadang itu ada orang yang dikultuskan. Ketika yang dikultuskan ini ternyata orang sesat, dan orang yang mengikuti ini tidak terima, yang mengkultuskan ini tidak terima, akhirnya dia ikut sama-sama sesat dengan orang yang dia kultuskan, dia ikuti. Nah, itu bias yang ke-27. Bias pengetahuan supir. Ini hanya istilah, saya tidak tahu apa istilah bahasa anehnya begitu, bahasa Inggris atau bahasa apanya. Intinya pengetahuan supir ini hanya sebuah istilah dari kisah Max tadi. Oke, itu saja yang bisa saya bawakan pada episode kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kalau misalnya ada yang kurang silahkan ditambahkan, kalau ada yang salah silahkan diluruskan di kolom komentar tentunya dengan bijak. Oke, wallahu ta'ala a'lam.